serigala yang berbicara tentang Nabi Muhammad, mukjizat dan tanda di akhir zaman. Di antara kisah-kisah menakjubkan dalam tradisi kaum muslimin adalah kisah tentang seekor serigala yang berbicara kepada seorang penggembala dan menyatakan kabar tentang Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kisah ini diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan disebut pula dalam rangkaian riwayat lain yang dibahas oleh ulama. Peristiwa semacam ini dipahami oleh para ulama sebagai salah satu bentuk mukjizat dan menurut sebagian penafsiran sebagai tanda-tanda dekatnya hari kiamat ketika makhluk lain dapat berbicara atau memberikan kesaksian. Dalam riwayat yang sangat masyhur, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa seekor serigala datang kepada penggembala kambing. Kemudian serigala tersebut mengambil salah satu kambing milik sang penggembala. Sang penggembala pun mengejarnya sampai berhasil menarik kembali kambing yang digigit serigala tadi. Abu Hurairah melanjutkan, serigala tersebut kemudian naik ke atas bukit dan duduk dengan pantatnya dan memasukkan ekornya di antara kedua pahanya sampai bisa menempel perutnya. Serigala tersebut kemudian berkata, teganya dirimu mengambil rezeki yang telah Allah Ta'ala karuniakan kepadaku, kemudian engkau tarik lagi. Sang penggembala berkata, demi Allah, tidaklah aku pernah melihat kejadian sebagaimana hari ini. Aku melihat seekor serigala bisa berbicara. Serigala tersebut menjawab, ada yang lebih mengherankan daripada ini, yaitu ada seorang laki-laki yang tinggal di daerah penuh dengan pohon kurma, yaitu kota Madinah, yang terletak di antara dua haroh, yaitu batas kota Madinah, dan dia bisa mengabarkan apa yang telah terjadi di masa silam dan apa yang akan terjadi setelah kalian. Perlu diketahui bahwa sang penggembala tersebut adalah seorang Yahudi, sehingga dia pun langsung datang menemui Nabi SAW dan menceritakan peristiwa yang dia alami. Nabi pun membenarkan dan percaya kisah sang penggembala tersebut. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di antara tanda terjadinya kiamat adalah sebentar lagi seorang itu akan keluar dari rumah dan tidaklah dia kembali ke rumahnya sampai kedua sandal dan cambuknya menceritakan apa yang dilakukan oleh istri atau keluarganya setelah kepergiannya. Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, hadis nomor 8049. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau juga menceritakan kisah yang sama seperti di atas. Kemudian beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, benar apa yang dikatakan oleh Yahudi ini. Demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, kiamat tidak akan terjadi sampai binatang buas bisa berbicara dengan manusia dan ujung cambuk seseorang bisa bercerita kepada pemiliknya. Demikian pula tali sandal seseorang, juga pahanya bisa menceritakan apa yang dilakukan istrinya setelah kepergiannya. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad 3843. Bagaimana para ulama menafsirkan kejadian ini? Sebagian ulama menjelaskan bahwa perkara seperti ini termasuk kategori mukjizat atau kejadian luar biasa yang menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, atau termasuk khobar goib yang Allah berikan kepada makhluk tertentu. Ibnu Katsir misalnya mencatat berbagai kisah mukjizat yang berkaitan dengan hewan dan menjadikannya bagian dari sejarah kenabian dan tanda-tanda kebesaran Allah. Qadiyat dan ulama-ulama ahli hadis lainnya juga mendokumentasikan riwayat-riwayat sejenis dalam karya-karya mereka tentang keutamaan dan mukjizat para nabi. Di sisi lain ada peringatan kehati-hatian dari para ulama dalam menerima tiap kisah yang sangat luar biasa. Sanad atau rantai periwayatan dan matan atau isi harus diteliti. Sebagian komentator menyatakan bahwa beberapa riwayat tentang binatang yang berbicara memiliki jalur periwayatan yang kuat dalam Musnad Ahmad, sementara yang lain menempatkan beberapa kisah sebagai akhbar atau kisah tradisional yang perlu ditimbang. Syekh ulama modern ada yang menilai sebagian jalur sanad sahih atau hasan setelah kajian kritis. Sebagian orang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan benda mati bisa berbicara adalah apa yang kita jumpai berupa teknologi saat ini, semacam radio atau handphone yang hakikatnya benda mati namun bisa mengeluarkan suara. Ini adalah anggapan yang sama sekali tidak benar alias keliru, sebagaimana yang bisa dilihat dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di atas, bahwa yang berbicara adalah tali sandal, cambuk, dan anggota badan seseorang atau paha yang sama sekali berbeda dengan radio dan handphone. Apa hikmah yang bisa diambil? Pertama, kekuasaan Allah meliputi segala makhluk. Kisah ini mengingatkan manusia bahwa segala sesuatu berada di bawah kekuasaan Allah. Sesuatu yang dianggap mustahil oleh akal manusia, bagi Allah sangat mudah terjadi. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Quran Surat Yasin ayat 82.
Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan Allah hanya berkehendak terhadap sesuatu, maka pasti terjadi tanpa penundaan dan tanpa perantara sebab. Tafsir Ibnu Katsir nomor 6565. Demikian pula berbicaranya makhluk yang biasanya tidak bisa berbicara, seperti serigala, sapi, atau bahkan anggota tubuh manusia, adalah bukti bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, akan datang suatu masa, betis seseorang akan berbicara kepadanya tentang apa yang telah ia lakukan. Hadis riwayat Muslim nomor 2968. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada batas bagi kekuasaan Allah, dan mukjizat seperti ini menjadi pengingat bagi hati yang lalai. Kedua, penguat keimanan terhadap mukjizat dan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Kisah serigala yang berbicara bukan sekadar keanehan, tetapi bukti kebenaran kenabian Rasulullah. Serigala itu sendiri memberi kesaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang membawa berita dari langit. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa kejadian seperti ini termasuk dalam kategori karamah atau keajaiban bagi sebagian orang soleh dan mukjizat bagi para nabi. Beliau berkata, berbicara makhluk yang tidak berakal termasuk mukjizat yang menunjukkan kebenaran nabi yang hidup di masa itu. Syarh Sahih Muslim 18112. Dengan demikian, riwayat ini meneguhkan keyakinan bahwa ajaran Islam bukanlah rekaan manusia, melainkan datang dari wahyu ilahi. Iman seorang muslim akan semakin kokoh dengan meyakini bahwa semua mukjizat yang dikabarkan Nabi Muhammad SAW pasti benar adanya. Ketiga, tanda-tanda kiamat dan kesiapan ruhiyah. Sebagian ulama menautkan kisah ini dengan tanda-tanda kecil menjelang kiamat. Sebab berbicara makhluk yang biasanya tidak bisa berbicara adalah fenomena yang juga disebut dalam hadis-hadis akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan terjadi kiamat hingga binatang-binatang berbicara kepada manusia. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi nomor 2181. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam Fath al-Bari menjelaskan bahwa tanda-tanda seperti ini adalah peringatan agar manusia bersiap secara ruhiyah. Ia berkata, Allah menampakkan hal-hal luar biasa menjelang kiamat agar manusia sadar dan kembali kepadanya, bukan sekadar terpesona oleh keajaiban tersebut. Fath al-Bari 1387. Maka ketika kita mendengar kisah ini, hendaknya bukan untuk mencari sensasi atau menunggu keanehan, tetapi untuk memperkuat iman, memperbanyak amal soleh, dan menjaga akidah agar tetap lurus menjelang datangnya fitnah akhir zaman yang gelap gulita. Penutup, kisah serigala yang berbicara bukan sekadar cerita yang aneh. Ia termuat dalam khazanah hadis dan sejarah Islam, dikaji oleh ulama klasik dan modern, dan mendorong kita merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta urgensi memperteguh iman. Apakah kisah itu terjadi persis seperti redaksi tiap riwayat? Para ilmuwan hadis memberi peringkat dan penjelasan. Tugas kita adalah menimba hikmah tanpa melampaui metodologi ilmiah keislaman. Allahu a'lam bishawab.